Yo, balik lagi sama gua di channel Berarti. Dan ya, pada kesempatan kali ini gua akan mengupdate lagi untuk Bitcoin ya. Dan salah satu altcoin yang akan coba saya bahas itu adalah Notcoin, teman-teman. Jadi kemarin udah di-update juga untuk Bitcoin dan juga Shiba. Dan ya, rilis data tadi malam memang ya. Di sini ada penurunan CPI. Berarti membaik datanya. Ya, that's why kenapa Bitcoin itu sempat ngepump ke $70.000. Tapi lagi-lagi setelah itu the Fed-nya nih jam 1 subuh dini hari masih belum mau cut rate. Emang si kakek-kakek itu, teman-teman ya. Dan juga statementnya dia, mereka kan awalnya tuh berstatement ya sebelum-sebelumnya lah akan melakukan cut rate kurang lebih sebanyak 3 kali di tahun ini, tapi malah dikurangin ya. Chance-nya tuh nggak cuman jadi 3 kali, tapi kemungkinannya itu cuman 2 atau bahkan 1 kali aja cut rate di tahun ini. Ya udah di hold, kemudian cut rate-nya akan dikurangi. Dan ya itulah teman-teman ya yang mengakibatkan kenapa market merah merona kembali. Ini gara-gara kakek Powell nih, emang nih ya, kelamaan cut rate-nya gitu. Bahkan kita semua udah nunggu cepetan di cut rate gitu ya, tapi belum di cut rate gitu ya. Emang mau nunggu sampai kapan gitu ya, sampai datanya seperti apa ya, mereka ngulur-ngulur lagi ya. Semoga ya next meeting lah ya. Balik lagi, kita selalu berharap. Kemarin kan kita berharap tuh, di bulan kemarin banyak yang ngarep semoga cut rate, ternyata nggak di cut rate. Oke, mungkin bulan depan nih ya, oke datanya turun lagi bagus nih, semoga di cut rate, nggak di cut rate juga ya. Kita nanti nunggu bulan depan lagi. Kalau nanti bulan depan lagi bahkan CPI-nya naik, itu bisa menjadi alasan lagi ya dia nggak cut rate karena CPI-nya balik naik lah, bla 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 gitu ya. Memang menjengkelkan ya, memang harus panjang sabar. Walaupun kita baru akan masuk bulan, kita belum nikmatin lah ya untuk yang namanya alt season. Kemarin di awal tahun itu ya baru mini alt season. Sekali lagi itu baru mini alt season. The real alt seasonnya itu kita belum nikmatin. Jadi itu yang perlu kita perhatikan dan ketahui juga teman-teman secara sama-sama ya. That's why kenapa market merah merona lagi, itu alasannya di awal saya jabarkan secara singkat. Untuk Fair and Greed Index ya turun ya, berada di level 58 ya, mayoritas balik turun lagi. Walaupun ya 24 jam terakhir kita bisa lihat adanya kenaikan ya untuk beberapa altcoin, karena semalam Bitcoin itu sempat nge-spike juga ya. So kita lihat juga untuk liquidation heatmap ini tebal ya, di bagian $70.700 menandakan memang sekarang ini mayoritas banyak banget yang melakukan short pada Bitcoin. Ini per 3 harinya by the way. Untuk bagian bawahnya ini tipis teman-teman, nggak ada dinding tebal untuk dia melakukan long dan lain sebagainya. Mayoritas melakukan short untuk saat ini. Jadi masih adanya chance lah ya untuk dia grab likuiditas bahkan sampai 70.700-an kembali. Cuman beberapa area krusial Bitcoin yang harus mampu diperhatikan dan di hold sama Bitcoin akan kita bahas secara daily time frame. Nah, sebelum itu nanti kan kita akan bahas juga Notcoin ya. Di sini ada sedikit reminder untuk di salah satu exchange, yaitu adalah Coinex ya. Teman-teman, di sini kalian bisa trade Ton, Notcoin ataupun Fish dan beberapa koin lainnya. Ini kalian bisa mendapatkan bonus ya atau reward sampai 5.000 USDT, yaitu sekitar berapa? 70 sampai 80 juta. Ya, teman-teman, 70 sampai 80 juta itu peluang kalian untuk kalian bisa dapatkan. Nanti kalian bisa tap untuk join aja ya yang berminat nih. Eventnya juga masih banyak dan juga ada futures trading soon. Ini grand price-nya pool ini sampai 15.000 USDT tuh ya. Jadi memang programnya dari Coinex ini masih banyak ya. Kalian juga bisa juga join ke komunitas mereka seperti Telegram, kemudian sosmednya juga Twitter dan lain sebagainya. Itu bisa kalian nanti klik aja di link deskripsi untuk yang mau langsung ke websitenya ataupun daftar langsung. Di sini juga mendapatkan bonus 100 USDT untuk newbie offer, berarti ya untuk pengguna baru ya. 100 USDT ya sekitar 1,5 1,6 juta, lumayan teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini kalau misalkan kalian join ke Telegram grupnya, ini bisa dapatin eksklusif benefit juga. Nah, ini menarik, cukup menarik teman-teman ya. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa langsung coba join dulu aja ke grupnya, tanya-tanya dulu aja, nggak masalah teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung untuk secara daily-nya ya. Ini semalam itu sempat nge-spike ke 70.000, kemudian closingnya seperti ini sangat-sangat disayangkan ya, karena balik lagi the Fed ya. Menyebalkan, yes, sangat-sangat menyebalkan teman-teman. CPI-nya udah bagus, the Fed-nya memang ya kurang asem teman-teman. Dan ya sekarang berada di bawah EMA 21 lagi, dan
red candle, teman-teman. Jadi kalau misalkan seperti ini pun ya memang masih adanya chance untuk si Bitcoin ya at least dari box warna orange ini dia harus mampu bertahan dulu nih, teman. Ya di sekitar area berapa? 66.900-an, 67.400-an dolar itu dulu aja terdekatnya. Ya untuk support terdekat, kemudian resisten terdekat masih balik ke SNR sebelumnya di box hijau di sekitar 68.400-an sampai 69.200-an dolar. Jadi ini adalah range terdekat untuk si Bitcoin secara daily. Ya minimal kalau kita lihat liquidation heat map di 70.700-an dolar, berarti ya di sini. Ya di box merah atas pertama ini. Ini di 71.000 sampai 71.800 dolar. Jadi menghampiri area inilah kalau memang dia mau grab likuiditas sebelum mungkin dia cuma satu lagi baliknya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, baru nanti mungkin dia satu seperti ini. Ya, teman-teman untuk si Bitcoin. Nah, pertanyaannya kalau area ini jebol. Ya, area ini jebol. Next area berapa? Next area ini coba saya tandain dengan warna biru lah, teman-teman ya, menjadi pembeda. Nah, ini. Kalau area ini jebol, ya ini udah beberapa kali di testing dan bikin tail candle, teman-teman. Semakin sebuah area itu sering dites dan nanti ketika dia jebol dan benar-benar closing di bawah 66.900 dolar, ini adanya chance untuk dia drop lebih bawah, baru mungkin adanya pemantulan, teman-teman. Ya. Bawahnya itu di 64.100-an sampai 64.700-an dolar. Ini adalah bad skenario yang perlu diperhatikan untuk Bitcoin ya. Jadi yang nanyain bad skenario ini adalah skenario buruk yang lagi-lagi harus diperhatikan dan diwaspadai untuk si Bitcoin. Ya, kalau saja dia closing di bawah area yang tadi juga sudah saya mention di bawah 66.900 dolar, pertanda nggak bagus, Bitcoin bisa drop lebih bawah lagi, grab likuiditas ke box warna biru. Gitu, ya. Kemudian kalau kita lihat secara time frame hourly seperti 4 jam ini kan pembahasan kemarin ya. Dia naik bertahap, reject ya di box merah di sekitar 68 ribuan dolar. Ternyata CPI-nya bagus ya, dia nge-spike ke atas, tes ke psikologis level. Plus di sini adanya supply area, teman-teman. Ya kita bisa lihat di sini. Di sini adanya supply area di sekitar area 69.500-an sampai 70.200-an dolar. Di situ dia adanya rejection setelah ngetes ya, nggak lama kakek Powell berulah. Ini time frame 4 jam by the way ya, dia drop closing di bawah, adanya bearish engulfing, teman-teman. Seperti ini bearish engulfing. So kalau pos saat ini kan dia berada di bawah box merah yang kemarin saya mention ke teman-teman ya. Proyeksinya adalah dari area sini, either dia sebentar untuk si Bitcoinnya, either dia dari area sini ya bearish engulfing gitu ya, dia langsung drop ke bawah, testing lagi, balik lagi ke 66 ribuan dolar, atau memang dari area sini ya dia perlahan naik, teman-teman. Ya perlahan satu naik seperti ini. Ya ngetes lagi ke 70 ribuan dolar before dia adanya rejection kembali untuk si Bitcoin. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan ketika memang momentumnya dia cukup slowly naiknya ya, ngetes lagi area supply-nya itu bisa dipertimbangkan sama teman-teman sekalian. Tapi kalau misalkan dari sini jebol, ya kemungkinan dia akan visit mendekati ke lowest atau swing terakhirnya dia secara time frame 4 jam. Ya, jadi parangan itu untuk update si Bitcoin, minimal kita gunakan Coinex ini adalah websitenya sekali lagi. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian mau menggunakan websitenya, itu kalian harus aktifin si VPN dulu. VPN dulu, teman-teman. Dan juga udah tersedia ya di aplikasi HP, kalian tinggal klik aja di sini untuk downloadnya. Ya, jadi downloadnya via website juga bisa. Oke, langsung aja kita ke mana nih? Ke exchange market ya, ini future aja langsung, teman-teman, future trading. Oke, di sini ada future dan spot juga ya by the way. Oke, di sini kita close dulu, dan di sini adalah sebelumnya kita melakukan technical analisa pada manta juga nih. Tuh, teman-teman. Ya, di beberapa video lalu, dan dia masuk lagi nih ke support quote-nya di manta di sekitar 1,3 dolar ya. Tapi kita nggak fokusnya di situ, kita akan Notcoin. Nah, di sini lagi trending nomor 1 Notcoin. So, coba kita pantau lagi Notcoin, dan lihat. Ini secara daily sebenarnya momentumnya dari Notcoin ini kan strong, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini momentumnya strong, naiknya gila ya. Kemudian adanya rejection tapi perlahan nih, teman-teman. Tuh, korektif. Ya, untuk penurunan atau rejectionnya pada Not. Dan di sini coba saya highlight juga. Ini kan opening dan next candle-nya pada tanggal 1 dan tanggal 2 nih, bulan 6 ya. Di area sini masih mampu menahan laju penurunan atau koreksinya si Not.
Ya, ini di sekitar berapa, Bro? 0,0147 sampai 0,01633 dolar untuk NOT. Jadi itu adalah area krusial untuk si NOT. Untuk area lebih bawahnya lagi coba saya highlight ya di area sini. Ini sekitar 0,01094 sampai 0,01258 dolar untuk NOT. Ya, jadi ini adalah dua area kuat penting untuk NOT. Ya, target dia koreksi dan mungkin teman-teman mau melakukan akumulasi atau buyback lagi, bisa dipantau dua area ini. Kemudian gak sah rasanya kalau kita nggak menggunakan bantuan kaki Fibo ya, dari swing low ke swing high-nya. And yap, ya di sini coba kita hilangkan dulu aja sebentar teman-teman ya. Sebentar. Kita coba hilangkan backgroundnya. Terus kita ganti, oke ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan Fibo dan ya di area terdekatnya ini ada retracement antara 0,5 sampai 0,6-nya teman-teman. Di box ungu pertama ya di area ini. Nah, lalu box ungu kedua itu dekat dengan 0,7-nya. Jadi memang secara golden ratio ini dekat sekali. That's why kenapa ini bertahan. Ya, masih mampu menahan laju penurunan ataupun ya koreksinya dari NOT lah. Ya, jadi balik lagi ini adalah area krusialnya dia, dan kita bisa tambahkan juga sebuah trendline resistance. Ya, di sini coba saya ganti dengan warna kuning dan saya bold, dan ya kurang lebih seperti ini. Ya, untuk tambahannya dan juga trendline support. Nah, ya jadi overallnya memang dia turunnya korektif banget. Kita bisa lihat di sini. Ya, kecil banget channelnya, range channelnya secara daily. Selama dia belum mampu breakout dari trendline ini, ya dari channelnya masih potensi dia turun, bahkan sedalam-dalamnya bisa dia tes nih sampai ke box ungu bagian kedua. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman nanti lihat, wah ini di sini ya indikasi bagus nih dailynya, ini malah bullish engulfing. Ya, jadi kalau misalkan dia mampu break dari trendline resistance yang terbentuk dari channel ini, dailynya di sini ada bullish engulfing ya di area ini adanya chance untuk NOT lanjut naik lagi, teman-teman. Ya, lanjut naik lagi, bahkan ngetes sampai 0,0236 dolar. Itu adanya chance lah ya. Di sini saya coba highlight juga untuk resistannya yang beberapa kali di testing dan belum mampu closing di atas area tersebut. Ini saya tandain dengan box warna merah. Yap, di sekitar 0,0227 sampai 0,0237 dolar untuk target si NOT. Ya, selama dia mampu break. Ya, break dan closing di atas 0,0192 dolar. Di mana area ini sebelumnya beberapa kali mencoba di break tapi closingnya masih selalu di bawah. Saya tandain dengan garis warna putih, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Fibonya coba saya hapus dulu biar nggak terlalu rame. Nah, kurang lebih seperti ini simpelnya untuk NOT. Jadi selama nanti teman-teman lihat dia mampu closingnya ya di atas garis warna putih ini, adanya retracement di lower time frame, nah ini good opportunity untuk bisa lanjut naik lagi. Tapi kalau misalkan dari sini dia reject lagi, ya wassalam, dia bakalan coba tes lagi ke box ungu terdekat. Ya, untuk NOT. Jadi overall ya masih oke. Dailynya tinggal kita menunggu dia benar-benar mampu break closing di atas box putih. Tapi kalau misalkan belum mampu, ya mungkin range-nya sideway masih berada di level di bawahnya, dan ya kita harus pantau di box ungu terdekatnya sekali lagi ya 0,0147 sampai 0,01633 dolar untuk NOT. Kita lihat lower time frame 1 jam seperti apa. Yes, ya terakhir kali di sini ada pumping untuk NOT, dan di sini dia terbentuk seperti sideway. Ya, tuh sideway teman-teman. Oke, seperti channel juga bisa kita bilang. Sebentar saya adjust sedikit. Nah ya, sideway yang teman-teman mau lihat channel juga bisa. Ya, overall memang ini harus mampu bertahan juga. Ya, mau dibilang bull flag juga bisa ya. Selama dia masih mempertahankan posisinya di dalam channel ini, ya masih adanya chance untuk dia break. Ya, lanjut naik. Tapi kalau misalkan closingnya sudah di bawah channel ini, closing di bawah ini gitu ya, naik untuk retest, kemungkinan untuk dia lanjut turun lagi. Jadi sekali lagi bisa dipergunakan untuk lower time frame-nya channel ini. Ya, kalau dia breakdown, mungkin retestnya bisa dimanfaatkan untuk short, tapi dia udah breakout, ya kemungkinan bisa dimanfaatkan untuk long. Kurang lebih seperti itu gambarannya untuk NOT saat ini. Ya, berikut juga dengan Bitcoinnya masih lanjut turun ya. Aduh, parah banget emang kakek Powell. Itu aja teman-teman, lebih sabar lagi, bersama-sama kita pantau dan ikuti arus di market ya. Semoga kesabaran kita bersama-sama bisa membuahkan hasil di beberapa bulan ke depan. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video sama profit.